Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Maulana Pangestu, Prodi Informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pada video kali ini saya akan mereview materi pertemuan 1 sampai dengan 14 mata kuliah Keamanan Data dan Informasi dengan dosen pengampu Bapak Komarudin M.Com. Baik, kita langsung masuk ke pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama tidak ada materi tentang perkuliahan, hanya saja penyampaian tentang RPS dan pembagian kelompok. Jadi selanjutnya kita masuk ke pertemuan yang kedua. Baik, kita masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ketiga, mengenai konsep dasar organisasi berkas. Nah, organisasi berkas ini adalah teknik penyimpanan data dalam berkas dengan tipe seperti text file, source file, dan object file. File kebutuhan organisasi berkas meliputi efisiensi, konsisten, pengaturan keselamatan, dan komunikasi. Selanjutnya, karakteristik berkas mencakup format, jenis, ukuran, dan atribut. Data klarifikasi berkas adalah pengelompokan berkas berdasarkan karakteristik tertentu, dan transfer berkas mencakup operasi seperti pembuatan, modifikasi penyimpanan, penghapusan, dan pemulihan berkas. Baik, kita langsung masuk ke pertemuan 4, yaitu mengenai aspek dasar penyimpanan media sekunder. Yang pertama, memori sekunder adalah perangkat penyimpanan yang tidak selalu mendapatkan akses secara langsung oleh komputer. Jenisnya termasuk daerah flash, ROM, DDR, dan juga memori sekunder digunakan untuk menyimpan data, tidak sering digunakan atau untuk cadangan data penting. Nah, akhir dari memori berbentuk piramida dengan karakteristik sebagai berikut ini. Gambarnya ada seperti peningkatan waktu akses dari bawah ke atas, peningkatan kapasitas dari bawah ke atas, peningkatan jarak dari bawah ke atas, dan penurunan harga penerbitan dari bawah ke atas. Parameter penyimpanan sekunder masuk waktu akses ajak atau random access time, dan transfer data atau data transfer rate. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertemuan kelima mengenai organisasi berkas magnetic tape. Nah, organisasi berkas adalah teknik untuk menyimpan dan menyusun record dalam sebuah berkas. Berkas memiliki format dan ukuran yang sama dengan jumlah rekaman yang besar sehingga memerlukan memori sekunder seperti magnetic tape. Nah, magnetic tape adalah contoh dari memori sekunder yang digunakan sebagai perangkat input, output untuk mengirim dan menyimpan data dari dan ke prosesor. Keuntungannya adalah panjang record tidak terbatas, memiliki density yang tinggi, dan volume penyimpanan yang besar dengan harga yang murah. Namun akses langsung ke record lambat dan memerlukan proses sekuensial. Memiliki keunggulan dalam efisiensi penyimpanan dan kecepatan transfer data tinggi, namun juga memiliki keterbatasan dalam proses langsung ke data dan memerlukan proses sekuensial. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertemuan ke-6, organisasi berkas physical sequential. Organisasi berkas physical sequential adalah metode penyimpanan data di mana data disimpan berurutan dalam media penyimpanan. Setiap data memiliki alamat fisik yang unik untuk mengaksesnya. Nah, kelebihannya adalah sederhana dalam organisasi file, jarak antara aplikasi yang disimpan setiapnya jelas, tetapi juga memiliki kekurangan, yaitu kesulitan dalam memperbaharui data.
dan tidak mendukung akses langsung. Selanjutnya, struktur organisasi berkas fisik sequential terdiri dari header, record, dan putaran implementasinya. Akibatnya, kumpulan data, pemasukan input atau output data, pengeditan data, dan penyortiran data. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan 7 mengenai materi organisasi berkas indeks sekuensial. Adalah organisasi berkas indeks sekuensial, yaitu berkas atau file yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat diakses secara sekuensial atau berurutan maupun secara direct ataupun langsung kombinasi keduanya. Nah, contoh-contoh organisasi berkas indeks sekuensial yaitu sebuah pohon atau tree adalah struktur dari sekumpulan elemen dengan salah satu elemennya merupakan akarnya atau huruf dan sisanya yang lain merupakan bagian-bagian pohon yang terorganisasi dalam susunan hierarki dengan root sebagai puncaknya. Nah, implementasinya ada dua, yaitu pendekatan dasar untuk mengimplementasikannya konsep dari organisasi berkas sekuensial. Yang pertama, block index dan data dinamik, yang kedua frame atau overflow data area ataupun statik. Kelebihannya adalah pemanggilan data secara bentuk file yang paling banyak dipakai. Nah, tapi juga memiliki kekurangan, yaitu data yang disimpan harus sudah urut atau sort, atau pencariannya hanya bisa melalui sebuah key saja. Langsung masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-8. Tetapi karena pertemuan ke-8 kita melakukan UTS, kita langsung masuk ke pertemuan 9, yaitu mengenai materi konsep kriptografi steganografi. Secara umum adalah ilmu atau seni untuk menjaga kerahasiaan berita. Steganografi adalah teknik yang digunakan untuk menyembunyikan pesan rahasia dalam media yang tampaknya seperti gambar, audio, teks, atau video tanpa menimbulkan kecurigaan pada pihak yang tidak berwenang. Nah, steganografi berbeda dengan kriptografi karena bukan hanya mengenai deskripsi pesan, tapi juga menyembunyikan dalam media yang tidak mencurigakan dalam proses konversi input data menjadi nilai yang unik dan panjang yang disebut hash value atau hash code. Kriptografi bertujuan untuk melindungi dan mengamankan informasi dengan mengubah menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau tidak dapat dimengerti atau dimaksud hypertext menggunakan algoritma enkripsi. Sebaliknya, asing bertujuan untuk menghasilkan nilai hash yang unik untuk sebuah data dan menggunakan fungsi hash. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan 10, yaitu mengenai jenis kriptografi dan konsep bilangan biner dalam kriptografi. Karena pada pertemuan 9 sudah dijelaskan mengenai apa itu kriptografi, jadi pada pertemuan 10 kita langsung masuk kepada jenis-jenis kriptografi tersebut. Nah, kriptografi klasik adalah jenis kriptografi yang telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum munculnya teknologi komputer dan internet. Selanjutnya ada kriptografi modern, merupakan teknik kriptografi yang menggunakan matematika dan teknologi modern seperti besar dan internet untuk mengenkripsi pesan. Nah, selanjutnya ada contoh penggunaan enkripsi. Nah, selanjutnya ada contoh penggunaan
kriptografi klasik dalam industri penerbangan untuk mengirimkan pesan antar pilot dan menara pengendali lalu lintas udara. Contohnya, penggunaan kriptografi modern adalah pada akhir layanan e-wallet dan aplikasi perbankan online. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan 11 mengenai kriptografi asimetris. Kriptografi asimetris adalah sistem kriptografi yang menggunakan sepasang kunci, yaitu kunci publik yang bisa disebar dan kunci pribadi yang hanya diketahui oleh pemilik. Contoh kriptografi asimetris yang terkenal adalah RAS, mempunyai dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci rahasia. RSA mendasarkan proses enkripsi dan deskripsi pada konsep bilangan prima dan aritmatika modulo. Baik kunci enkripsi maupun deskripsi, keduanya merupakan bilangan bulat yang keduanya ada eksisi atau elektrik kriptografi. Kriptografi adalah pendekatan terhadap kriptografi kunci publik berdasarkan struktur jabar dan kurva elektrik dalam medan berhinggar. Cara ini membutuhkan ukuran kunci yang lebih kecil berdasarkan kriptografi lainnya untuk memperoleh tingkat keamanan yang sebanding. Baik, kita masuk ke pertemuan selanjutnya yaitu kriptografi simetris. Kriptografi simetris atau simetris krips adalah kriptografi di mana dalam proses enkripsi dan deskripsinya menggunakan satu view yang sama. Di sini ada algoritma kriptografi simetris, yaitu algoritma yang menggunakan kunci deskripsi yang sama dengan kunci deskripsinya, sedangkan algoritma kriptografi asimetris mempunyai kunci enkripsi dan kunci deskripsi yang berbeda. Nah, di sini ada contoh kriptografi simetris, yaitu Blonfish adalah sebuah algoritma kriptografi simetris. Blok yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data yang akan dideskripsi dibagi menjadi blok-blok yang lebih kecil. Setiap blok ada deskripsi secara terpisah menggunakan kunci simetris yang sama. Di sini ada cara kerjanya. Jika Alice mengirimkan pesan yang sangat aman kepada Bob, dia juga menggunakan kunci privatnya untuk menginskripsi data dan kemudian mengirimkan penggunaan kunci public box. Ketika Bob menerima data-data terenkripsi ini, dia dapat mendeskripsikannya dengan kunci pribadinya, sehingga hanya dia yang dapat melihat informasi sensitif. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan ke-13, yaitu tentang pengenalan basis data keamanan. Database adalah cara untuk melindungi database dari ancaman baik disengaja maupun tidak disengaja. Jenis database terbagi menjadi operasional database atau pengelola data dinamis. Database juga untuk menganalisis dan pelaporan. Database distributed, database relasional, database untuk mengatur informasi melalui hubungan data dan end user database melalui database dan end user database. Nah, struktur data dan basis data adalah cara penyimpanan dan pengorganisasian data dalam tabel yang terkait penerapan basis data, umumnya pada perbankan, rumah sakit, dan perusahaan yang besar. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertemuan ke-14, yaitu mengenai materi teknik cyberblock. Teknik cyberblock adalah teknik kriptografi simetris dengan membagi pesan menjadi blok-blok yang dienkripsi dengan kunci yang sama. Jenis-jenis teknik cyberblock
meliputi sebagai berikut. Yang pertama, ada Electronic Code Block atau ECB. Seperti Planet Text deskripsi secara terpisah menjadi blok cipher dengan kunci tertentu. Yang kedua, ada cipher block C. Ini atau ECB. Nah, menggunakan umpan balik dengan hasil erupsi blok sebelumnya diumpan balikan ke blok yang sedang dienkripsi. Yang ketiga, ada cipher feedback atau CFD. Menggunakan shift register dengan proses pertama pada instalasi rektor dengan algoritma deskripsi dengan mengunci. Yang keempat, ada output feedback atau OSB mirip dengan SCFB tentang enkripsi menggunakan untuk mengupdate antrian sebelum di XOR dengan plain text. Setiap metode ini memiliki keunikan dalam proses enkripsi dan penggunaannya dalam sistem keamanan file dan dokumen. Baik, kita masuk ke pertemuan terakhir, yaitu konsep algoritma DX atau data enkripsi standar. Nah, algoritma teks atau data intrinsic standar adalah algoritma kriptografi simetris yang dikembangkan oleh IBM pada tahun 1970-an dan diadopsi oleh pemerintah AS Australia sebagai standar enkripsi data 3D atau triple data. Yang standar adalah pengulangan algoritma DES 3 kali untuk setiap blok data. Nah, ada kelemahan dan kelebihan DEX. Yang pertama, kelemahannya panjang kunci terbatas, yaitu 56 B untuk menjaga keamanan data sensitif. Yang kedua, rentan terhadap serangan hypertext terpilih. Dan yang ketiga, ada algoritma kriptografi yang lebih kuat. Nah, di samping itu, algoritma DENS memiliki kelebihan, yaitu kecepatan dan efisiensi dalam penggunaan. Telah diadopsi secara luas oleh pemerintah Australia. Penggunaan pada perkembangan kriptografi modern. Nah, studi kasus adalah pengguna ingin mengirim presentasi yang melalui email. Penggunaan DS untuk memastikan keamanan pesan dari. Yang ketiga, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai resum perkuliahan dari materi 1 sampai materi 14 mata kuliah keamanan data dan informasi. Apabila ada salah hilaf ataupun salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.